liwat lagi nama gue. Jadi kalau orang was-was itu begitu itu kalau kita pelihara. Tapi kalau orang mempunyai tatma'innul qulub akan terhindar dari was-was dan sebagainya. Maka dengan adanya hal tersebut untuk membangun mental kita akan menjadi mental yang baik. Contohnya si Diholi. Kalau yang Diholi ini umurnya cukup panjang, beliau bukan sekadar ulama saja, beliau adalah seorang ekonom, seorang petani yang berhasil. Setelah beliau belajar di Hadramaut, di Tarim, beliau sempat keliling ke 88 negara sumber-sumber ilmu dan mendapat ijazah dari guru-gurunya yang sangat sempurna. Ketika beliau di Mekah menjumpai guru muhadis Syekh Muhammad Said Sambal, itu termasuk guru beliau yang mengarang kitab Sanad Sambuliyah. Dan ketika beliau di Mekah, guru beliau Syekh Ahmad Zaini Dahlan dan beberapa tokoh-tokoh ulama di Haramnya. Ketika beliau di Hadramaut, beliau juga jumpai 7 orang yang namanya Abdullah semuanya. Di antaranya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Al-Habib Abdullah bin Ali bin Syihab, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Baqi, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, Sahibul Baqarah, Al-Habib Abdullah bin Bakar Maula Butaiha, dan Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, dan Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami. Ini maha guru pada waktu itu, termasuk guru-guru beliau pada waktu di Hadramnya, dan tidak mengambil dari beliau saja, guru-guru banyak beliau, sangat banyak. Beliau sampai masuk ke Al-Azhar Syarif dan sumber-sumber ilmu yang akhirnya beliau pulang mampir dulu, berdakwah dulu di Pulau Manipak, Ambon. Beliau di sana bersama Al-Habib Ibrahim Ba'bud dan Al-Habib Abdurrahman Al-Hamid sempat mendirikan satu masjid yang diberi nama Nur Selangeh di daerah Manipak. Beliau melanjutkan terus perjalanannya sampai di Cirebon karena beliau dilahirkan di Palimanan. Terus beliau membangun Cirebon, tinggal di daerah Sindang Laut, mendirikan pondok pesantren pertama di daerah Tuk, yang melahirkan beberapa murid-murid tokoh-tokoh yang luar biasa dari para habaib maupun para ulama. Di antara murid terkecil beliau yang ikut beliau 10 tahun, Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, dikenal Habib Husain Berani Syekh Abu Bakar, itu murid beliau. Termasuk lagi murid yang tua-tua, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang di Khawli di Surabaya, juga termasuk menantu beliau. Di samping satu sisi beliau seorang dakwah, beliau juga seorang ahli ekonomi. Beliau mampu menguasai dunia perkayunan dari Kalimantan, semua di tangan beliau, sehingga Belanda tidak bisa menekan pada waktu itu dalam bidang perkayunan karena di tangan Al-Habib Umar bin Toha, sehingga bisa membangun, memberikan tanah-tanah dan lain sebagainya, dan memikirkan kesejahteraan setiap dunia pesantren. Habib Umar tidak tinggal diam.
Beliau yang demikian itu tidak lain meniru riwayat Wali Sembilan. Wali Sembilan ini masuk ke Indonesia bukan adu kesaktian. Wali Sembilan masuk ke Indonesia orang-orang intelektual, ekonom, ahli pertanian. Beliau ahli kedokteran, ahli obat-obatan. Masuk di zaman yang di Majapahit, yang di Pejajaran. Langsung beliau menggunakan dalam dunia perekonomian sehingga memasukkan income di setiap daerah yang beliau tinggali, yang akhirnya beliau mendapatkan kesempatan dari sektor ekonomi pertanian dengan dakwah yang luar biasa. Itulah di antara keberhasilan-keberhasilan dari Wali Sembilan. Sampai sekarang pun sering saya ceritakan, tidak usah jauh-jauh, Wali Sembilan Sunan Gunung Jati mampu menciptakan ekonomi kerakyatan, bisa mempersatukan umat. Kebinekaan di situ sudah tumbuh, disponsori oleh Maulana Syarif Hidayatullah. Separuh yang ziarah untuk muslim, yang separuh non muslim, dengan hak-haknya masing-masing. Luar biasa. 440 tahun yang lalu beliau meninggal, tapi masih mempersatukan umat, masih membuat ekonomi kerakyatan, bisa mempersatukan lingkungan. Itulah Syarif Hidayatullah satu contoh. Tidak usah kita mencontohkan yang 8 kali, terlalu jauh. Kalau kita ke Gunung Jati dekat. Makanya ketika kita ziarah ke Wali Sembilan, ya ditanya, istimewanya ziarah Wali Sembilan apa? Ya kalau saya malu, udah karomahnya terlalu tinggi. Kita cukup malu kepada Allah dengan sebab Maulana Syarif Hidayatullah orang sudah mati sekian tahun masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan bangsa. Nah kita-kita ini pantasnya meniru, bisa menjadi tokoh pemersatu, bisa menjadi umat, perekat umat, membuat lem, mampu mengantisipasi. Bagaimana Indonesia begitu, yang strategi, subur dan sebagainya. Bagian orang urusan 50 pirang gara-gara Indonesia, Indonesia tetap kaya. Lama-lama mereka yang butuh sama kita. Jangan kecil hati, tunjukkan I am Indonesia. Saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Primen ini. Setuju ini? Tangkemnya gue. Mestinya kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Tunjukkan kita mampu. Sincerku banyak. Maka dari itu kita pandai-pandai harus bisa memberi kekuatan-kekuatan, menjajari, memperkuat lapisan-lapisan. Luar biasa kalau bisa. Habib Lutfi nggak bakal diam soal masalah urusan kebangsaan, karena terkait sekali dengan perjuangan para ulama-ulama terdahulu. Jangan dikira masalah kebangsaan itu hanya sekarang, dari dulu pun sudah diterangkan oleh para ulama-ulama mutaqaddimin. Tinggal kita nyabain. Ya Allah. Berapa ulama-ulama kita yang ikut andil dalam perjuangan bangsa ini? Kita selalu ingin mengingatkan supaya menjadi bangsa yang kuat, tidak menjadi bangsa yang mudah dipecah belah. Sampai kita konflik bagaimana cara memajukan ekonomi Indonesia, gampang. Kita balik. Apa yang ada kekayaan di negeri kita banggakan. Zaman maning jamunya Bangkok, lelenya Bangkok, ayamnya Bangkok. Si beli Bangkok apa baik? Ganti duren Indonesia, lele Indonesia, ayam Indonesia,
ikan Indonesia dan sebagainya. Indonesia itu baru ekonomi Indonesia akan maju luar biasa karena bangsa ini merasa menghargai, menghormati apa yang ada keluar dari bumi pertiwi. Mestinya kan harusnya begitu. Amin.